ketiga yaitu tentang networking model, yang dimana di bab kali ini ada beberapa poin. Yang pertama konsep, yang kedua TCP/IP model, yang ketiga encapsulation dan decapsulation, yang keempat OSI layer model. Alasannya, jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Adapun aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standar networking model yang tersedia. Untuk saat ini, open standar networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI layer. Networking model yaitu EXIS. Contohnya, pada tahun 1974 IBM membuat sistem arsitektur network yang bernama SNA. Selanjutnya, TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini digunakan. Jadi TCP/IP itu mau mendefinisikan suatu protokol agar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling komunikasi. Untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi dua bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer, yang dimana itu application, transport, internet, dan network access. Namun penerapan dalam real network TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Yang pertama itu application, transport, networking, dan data link dan physical. Apa sih application? Aplikasi layer berfungsi sebagai antar muka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari aplikasi yaitu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSA, dan lainnya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Selanjutnya, TCP/IP transport layer. Fungsi dari transport layer adalah memberikan service ke aplikasi layer. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. TCP digunakan untuk IP karena support error checking. UDP digunakan untuk membuat video streamer, games, dan aplikasi yang membutuhkan kecepatan data. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error record mekanisme. Selanjutnya, TCP/IP network layer. Untuk network layer hanya terdapat suatu contoh, yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk memahami konektivitas dan kemudian jalur ada di sini. Jadi kalau yang ada di sini itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Untuk routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layers, yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. TCP, data link layer, dan physical layer. Data link layer merupakan lapisan ke-6 dalam OSI layer yang bertugas untuk menyediakan sebuah prosedur pengiriman data antar jaringan. Setiap paket data yang akan ditransmisikan ataupun diterima oleh OSI akan diproses hingga memungkinkan untuk dilanjutkan ke layer berikutnya, yaitu network layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Physical layer adalah lapisan pertama dalam model OSI, Open System Interconnection, yang bertanggung jawab untuk pengiriman data mentah dalam bentuk bit melalui media transmisi fisik seperti kabel, tembaga, serat optik, atau gelombang radio. Lapisan ini berfokus pada aspek-aspek fisik dari komunikasi, termasuk spesifikasi perangkat keras,
koneksi fisik antar perangkat, dan cara data dikirimkan dalam bentuk sinyal elektrik, optik, atau elektromagnetik. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Salah satu fitur pada detailing layer ialah VCS Forensic Sequencing, yaitu error detection mekanis hanya mendeteksi error tanpa record. Addressing yang digunakan pada detailing layer adalah mesh address. Selanjutnya, encryption yaitu proses membentuk data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decryption maka itu sebaliknya, yaitu proses membuka data yang di encryption yang biasanya dikirim dalam bentuk paket melalui jaringan komunikasi yang of TCP application layer. Selanjutnya data transfer layer, data tambah TCP header sama dan melanjutkan segmen. Selanjutnya network layer, data ditambah TCP header ditambah IP dilanjutkan IP paket ditambah layer, data ditambah TCP header tambah IP tambah di header dan di trailer. Selanjutnya frame. Selanjutnya OSI model konsep. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari si perkembangan protokolnya modelnya. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor memiliki networking model masing-masing. Karena setiap vendor memiliki network model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan sangatlah besar. Banyak vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor suatu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau sertifikasi minimum oleh ISO International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. OSI model layer terdapat 7 lapisan layer pada mode OSI. Yang pertama, application layer. Yang kedua, operation layer. Yang ketiga, session layer. Yang keempat, transfer layer. Yang kelima, network layer. Yang keenam, detailing layer. Yang ketujuh, physical layer. Lower layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Dan over layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Sekian untuk pembahasan bab 3. Selanjutnya bab 4 akan dilakukan pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.